Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Rianto, Guru BK SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan bulan lalu, yaitu manajemen stres ya. Jadi saya sampaikan materi ini, nanti sekalian akan diupload juga materinya di deskripsi mengenai manajemen stres. Jadi diawali dulu dengan pengertian stres dulu ya. Jadi stres itu ada yang baik dan yang negatif. Ya, jadi ada yang positif dan negatif. Stres yang positif disebut dengan eustress, sedangkan stres yang negatif disebut dengan distress. Nah, yang positif itu bisa berdampak terhadap hal yang produktif. Jadi stres itu baik sebenarnya jika dikelola dengan baik ya, terutama untuk stres yang positif tadi disebut dengan eustress. Contohnya misalkan saat kita mau ujian, kemudian kita belajar, itu stres gitu. Jadi stres yang baik yang akhirnya kita belajar. Sedangkan kalau ternyata kita ujiannya besok terus kemudian nggak belajar dan malah nangis-nangis di pojokan, itu bukan, itu distress gitu. Jadi stresnya negatif, tidak produktif, bahkan bisa jadi destruktif, merusak gitu. Nah, salah satu dalam pengelolaan stres yang baik adalah memang di sisi manajemen dirinya, manajemen waktunya. Jadi segala sesuatu pengelolaan tentang diri itu bisa mereduksi stres, walaupun sebenarnya nggak direduksi stres itu, tapi dikelola. Jadi yang paling utama dalam manajemen stres mengendalikan diri gitu, agar dia bisa lebih rasional membawa hal yang stres yang negatif ini ke arah yang positif gitu. Jadi bagaimana stres ini dikelola supaya dia bisa jadi lebih produktif ketimbang dia tidak ke yang arah negatif. Misalkan contohnya kalau mau ujian dia tidak bisa, rasionalisasinya dia akan menerima kalau tidak bisa maka nilainya nggak bagus, dan saat nilainya nggak bagus dia akan dapat feedback, oh ya saya nggak tahu tentang pelajaran tersebut, kemudian dia akan mempelajari pelajaran tersebut di tahapan berikutnya gitu, sehingga stresnya jadi lebih ke arah yang positif gitu. Kemudian stres ini biasanya memang mempengaruhi terhadap kecemasan ya. Kalau udah banyak pekerjaan segala macam, akhirnya jadi ada kecemasan. Pikiran-pikiran cemas ini bisa dibantu dengan teknik pernapasan. Di saat stres itu cukup penting kalau misalkan memperlambat pernapasan. Dengan cara kita memperlambat pernapasan, pikiran, aliran darah ke otak juga akan lebih baik, sehingga tidak akan membuat cara berpikir kita jadi jauh lebih rileks gitu ya. Untuk materinya akan saya share di deskripsi. Jadi untuk materi tersebut saya sampaikan selama 1 kali 45 menit atau 1 JP per kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.